Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham-saham big bank seperti BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan BBCA. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi pada hari Kamis ya, tanggal 6 Februari 2025, IHSG kita sempat terkoreksi ya 2,12% dikarenakan anjloknya saham-saham big banks. Sedangkan pada hari Jumatnya, tanggal 7 Februari 2025, kembali ya mengalami penurunan yang cukup dalam untuk IHSG 1,93% dan close di 6.742 dan melanjutkan fase penurunan. Hal ini dikarenakan saham brand ya yang kita ketahui memiliki market cap terbesar di IHSG juga mengalami penurunan yang cukup dalam setelah saham brand, cuan dan juga Petrosi ini gagal masuk indeks MSCI. Jadi brand ini anjlok ya guys ya, bahkan kita bisa katakan amblas ya, 19,94% alias ARB atau auto reject bawah. Lalu saham cuan juga terkena ARB ya 19,96% dan untuk brand di 7.025 sedangkan cuan di Rp11.323 per saham. Lalu kalau misalnya kita perhatikan juga ya saham Tepia ini hampir ARB ya guys ya. Hampir ARB, ini tinggal beberapa tik lagi mencapai ARB-nya ya. Jadi untuk Tepia pun terkoreksi 19,4%, close di 6.525. Lalu ada Petrosi juga kita lihat hampir saja ARB ya 25%. Koreksinya 24,6% dan close di Rp2.880 per saham. Lalu kita pun melihat ya beberapa saham Bapak Prajuga Pangestu lainnya seperti BRPT juga terkoreksi nih 10,4%, close di Rp815 per saham dan Gosco juga terkoreksi 5,6% di level Rp101 per sahamnya. Nah, jadi memang saham-saham konglo ya seperti saham Bapak Prajuga Pangestu ini memang memiliki volatilitas yang cukup besar. Jadi teman-teman harus berhati-hati, ini bisa menjadi pedang bermata dua ya, bisa menjadi peluang cuan dan juga bisa menjadikan ya modal investasi teman-teman itu malah merugi cukup dalam seperti itu karena ya kembali lagi volatilitas di saham konglo itu sangat tinggi. Dan kalau misalnya kita perhatikan ya, untuk saham-saham big banks itu malah terjadi pantulan. Nanti kita akan bahas ya, karena kita pun melihat bahwa rupiah ini mulai membaik ya. Jadi untuk rupiah kita lihat ya, ada koreksi 0,3%, ini artinya ada penguatan. Ingat guys, ketika rupiah turun, itu artinya rupiah kita menguat ya. Jadi semakin kecil nilai rupiah kita, itu artinya rupiah kita semakin menguat terhadap US dollar. Sedangkan ketika rupiah kita naik, itu artinya rupiah kita semakin melemah. Misalkan di 16.300, 16.500 itu artinya rupiah kita melemah terhadap US dollar. Nah, kemarin ada koreksi 0,3% ya, berarti ada penguatan ya 0,34% ke level Rp16.270 per 1 USD-nya. Jadi apakah ini akan menjadi katalis positif untuk saham-saham big banks bisa rebound lagi? Bisa saja ya guys. Tapi kita akan coba bahas prospeknya pada video ini. Saham pertama yang akan kita analisa adalah Bank Mandiri atau BMRI dan kita akan ulas dengan menggunakan chart dan fitur banda detektor dari Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap yang ada di Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Oke, jadi untuk chart di Stockbit ini teman-teman bisa menggunakan lebih dari 2 ataupun 3 indikator sekaligus, itu gratis ya tanpa berbayar. Sedangkan di TradingView jika teman-teman menggunakan lebih dari 2 indikator itu teman-teman harus berbayar. Nah, kalau misalnya kita perhatikan guys, dari sisi foreign flow underlay ya, ini bisa menunjukkan adanya akumulasi atau distribusi dari investor asing. Ketika foreign flow underlay-nya turun, itu artinya asingnya masih melakukan distribusi dan memang sejauh ini Bank Mandiri menjadi saham yang paling banyak didistribusi asing. Bahkan kemarin ya, hari Jumat 7 Februari pun Bank Mandiri ini masih didistribusi asing dengan net sell 213 miliaran. Namun ada sedikit kenaikan ya dari chartnya Bank Mandiri ya, naik 0,98%, close di Rp5.150 per sahamnya. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan ya, investor asing ini sudah banyak sekali menjual saham BMRI. Jadi apakah ada potensi untuk bisa rebound kembali? Nah, kita lihat ya, kalau misalnya kita perhatikan dari banda detektor, di sini secara average atau rata-rata itu memang masih ada sedikit distribusi. Ini adalah overall dari investor asing dan domestik ya.
Nah, kalau misalkan kita rubah ya ke investor asing atau foreign, di sini teman-teman bisa melihat ya, meskipun ada CC, AG, ZP yang melakukan distribusi cukup besar, tapi ada beberapa investor asing lainnya yang terpantau melakukan akumulasi. Ada AK, KZ, YU, BK, dan lainnya. So, kita bisa menilai, meskipun memang Bank Mandiri ini masih di net sell ya oleh investor asing, tapi sejauh ini memang ini adalah trik ya dari investor asing untuk menarik ulur ya investor retail. Jadi saham big banks itu sebenarnya bisa kapanpun mengalami kenaikan ya dengan catatan ya posisi makroekonominya ada ke arah perbaikan gitu guys ya atau ke arah yang katalis positif. Nah, itu bisa menjadikan trigger ya untuk kenaikan dari saham-saham big banks. Jadi teman-teman yang mungkin masih floating loss, masih nyangkut di saham big banks ya, saya kira teman-teman lebih baik untuk hold jangka panjang saja. Jadi untuk capital gain mungkin di tahun 2025 ini akan cukup sulit ya, tapi untuk dividen saya rasa teman-teman masih akan mendapatkan dividen. Mungkin ya teman-teman yang sudah melakukan averaging down dengan jumlah lot yang lebih besar dan juga average harga rata-rata yang semakin turun, saya rasa teman-teman juga akan mendapatkan gain ya dari dividen ya dan sehingga teman-teman di tahun 2025 ini akan tetap dapat dividennya ya, meskipun secara capital gain mungkin masih floating loss. Tapi ini pun sebenarnya menjadi peluang ya untuk teman-teman yang mau beli di harga murahnya saham big bank, saya rasa ini bisa menjadi peluang yang cukup menarik ya. Selama perbankan itu masih bisa beradaptasi ya dengan teknologi, saya rasa saham-saham perbankan itu masih cukup prospek ya, meskipun memang juga didasari oleh bagaimana ya makroekonomi itu juga berlangsung. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, saham BBCA itu mulai akumulasi. Nah, kita akan coba bahas BBCA juga. BBCA itu akumulasi setelah sejak tanggal 20 Januari ya sampai di tanggal 6 Februari itu terjadi distribusi yang besar-besaran. Tapi pada kenyataannya kemarin hari Jumat itu mengalami kenaikan 4,4%. Jadi sebenarnya saham big banks itu untuk naik 4%, 7%, bahkan naik 10% itu sebenarnya sangat capable gitu guys, ya, sangat bisa sekali. Tapi kembali lagi, apakah money flow-nya mendukung atau tidak? Nah, itu yang sebenarnya menjadi inti pertanyaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman memang masih ragu ya dalam berinvestasi di saham big banks, mungkin teman-teman bisa cari ya saham lain yang lebih baik ya, yang mungkin secara dividen dan juga probabilitas kenaikannya lebih tinggi ya dibandingkan big banks ya, bisa saja. Tapi kita lihat pun ya saham batubara yang memiliki dividen yield yang cukup tinggi itu sedang dalam tekanan guys. Kenapa? Karena harga acuan batubara sedang mengalami koreksi. Nah, itu juga bisa menjadi tantangan ya untuk teman-teman yang masih hold saham-saham sektor batubara. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya, untuk BBCA ini ada akumulasi guys dari investor asing, terutama dari KZ dan juga ZP. Lalu ada CC dan juga RX ya sebagai top buyer di saham BBCA. Dan BBCA itu tercatat net buy 223,9 miliar. Ini tentunya akumulasi yang cukup menarik ya untuk saham BBCA di mana harganya juga langsung naik 4,4%. Jadi apakah saham big banks ini akan sulit naik? Ya saya rasa tidak sama sekali jika ya money flow-nya bagus. Tapi kalau misalkan di tahun 2025 ini ternyata saham big banks-nya ini mengalami apa ya ibaratnya koreksi besar-besaran ya karena outflow, berarti kan ada yang tidak beres dengan makroekonominya itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan bahas juga saham BBRI ya. Untuk BBRI ada kenaikan 1,5% plus di Rp4.030 per sahamnya juga ya. Mulai ada kenaikan nih meskipun memang aslinya masih net sell. Kita lihat ada normal distribusi ya dari top 5 itu dari beberapa investor asing. Ada AKZ, PBK, dan KZ. Coba kalau misalnya kita lihat ya, ada CC yang masih menampung barang dan beberapa investor retail lainnya. Namun, memang aslinya masih net sell 143,2 miliar untuk BBRI-nya. Jadi, apakah BBRI akan kembali lagi ke level supportnya di 3.800? Sebenarnya bisa saja, tapi jadikan itu sebagai peluang ya untuk teman-teman bisa beli lagi di harga yang lebih murah, cicil pelan-pelan, jangan sampai all in. Jadi teman-teman tetap bisa ya menggunakan
uang yang ada di RDN sebagai dana darurat. Nah, itu yang sebenarnya juga saya lakukan. Jadi tidak semua saya all in di saham ya guys ya. Saya juga mulai berpikir untuk berinvestasi ya di emas fisik, dan itu juga sebenarnya bisa menjadi diversifikasi ya dalam berinvestasi. Nah, tapi juga ya saya ada dana cash di RDN itu saya anggap sebagai dana darurat. Nah, mungkin ini juga bisa menjadi trik ya untuk teman-teman yang kesulitan nih untuk hold cash di RDN. Tujuannya apakah untuk hold cash di RDN? Ya, sewaktu-waktu ada koreksi kembali, kita kan bisa beli lagi di harga yang lebih murah. Nah, tujuannya seperti itu, guys. Tapi, banyak yang tidak bisa melakukan hal seperti ini. Maksud saya adalah, jarang sekali orang yang kuat untuk menahan cash di RDN ya. Padahal, akan ada diskon nih. Misalkan, kita flashback ya, oh sell in Mei itu biasanya ada diskon ya, di akhir Mei itu bisa menjadi bottom, awal Juni juga bottom. Nah, berarti kita mulai cicil itu di pertengahan Juni ketika mulai ada tanda-tanda bullish reversal. Itu tidak akan bisa terjadi ketika kalian tidak ada cash di RDN. Nah, makanya cash di RDN ini sebagian ya yang mungkin ya masih tersisa itu saya anggap sebagai dana darurat gitu ya. Bisa untuk dana darurat saham ya, bisa untuk dana darurat keseharian. Seperti itu ya. Jadi untuk saham-saham big bank saya rasa juga teman-teman yang masih nyangkut ya tidak usah terlalu khawatir ya. Karena volatilitasnya tidak setinggi saham Konglo ya, seperti saham Pak PP tadi yang kita lihat. Selanjutnya untuk BBNI juga kita lihat ya masih ada koreksi ya 0,47%. Dan sorry guys, ini kita harus login lagi ya, tapi ya nantilah. Untuk BBNI sendiri masih ada distribusi ya dengan hasil asing 84 miliaran guys. So, untuk saham-saham big banks ya kita lihat memang ini menjadi sebuah peluang ya untuk teman-teman bisa beli lagi di harga bawah ya. Tapi sekali lagi saya ingatkan jangan terlalu all in guys. Kenapa ya? Karena masih ada potensi saham big banks ini bisa saja ya tertekan, atau sebaliknya bisa saja langsung rebound ketika ternyata asingnya kembali akumulasi. Jadi ketika ya kita melihat bahwa investor asing ini banyak keluar nih dari saham-saham konglomerasi ya seperti Brand, Cuan, lalu kemarin juga kita sempat lihat ada net sell ya di beberapa saham konglo lainnya, itu sebenarnya juga bisa menjadi kesempatan ya atau peluang di saham big banks ya. Kalau misalkan asingnya keluar dari saham konglo ya harapan kita akan masuk lagi nih, inflow-nya akan ada lagi ke saham big banks seperti itu. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan klik link yang ada di kolom deskripsi atau menggunakan link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Banyak sekali fitur-fitur yang bisa teman-teman gunakan ya. Misalkan chart di Stockbit itu all in gratis ya guys ya untuk indikatornya. Bisa teman-teman gunakan baik itu indikator teknikal atau indikator fundamental. Lalu dari broker summary bandar detektor juga mulai langsung terlihat ya adanya average atau rata-rata antara akumulasi atau distribusi seperti itu. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.